Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak kelas 12 SMK Kesehatan Sadewa BBC. Pada pertemuan kali ini, pada pertemuan pendalaman materi, kita akan membahas tentang limit fungsi trigonometri. Terakhir kemarin kan kita sudah membahas tentang limit yang tak terhingga, ya kan? Sekarang yang limit fungsi trigonometri. Kalian pasti tahu ya tentang trigonometri. Trigonometri itu biasanya berhubungan dengan sinus, kosinus, dan kotangen. Nah, kita langsung saja ya. Nah, ini lihat kalian bisa memperhatikan limit fungsi trigonometri. Nah, ini ada kunci atau rumus dasarnya. Nah, kayak gini ya. Nanti saat lim X mendekati 0, nah, kan tadi kan saya sudah katakan kalau trigonometri itu pasti kita akan membahas tentang sinus atau sin, kosinus atau cos, kotangen atau tan, gitu kan. Nah, ini ada contohnya misalnya. Maksud saya ada rumus dasarnya. Limit X mendekati 0 jika sin X dibagi X. Nah, atau sama dengan lim X mendekati 0, X per sin X itu sama dengan 1. Jadi nanti kalau misalnya ini ada sin X per X atau X per sin X itu nanti pasti ketemunya 1. Gitu. Begitu juga dengan tan. Lim X mendekati 0, tan X per X sama dengan lim X mendekati 0, X per tan X. Bisa dibalik ya, tan X per X atau X per tan X. Ini juga sama dengan 1. Nah, begini juga nih. Lim X mendekati 0, sin X dibagi tan X sama dengan lim X mendekati 0, tan X dibagi sin X sama dengan 1. Jadi, ini hanya berlaku saat sin sama tan. Kalau kosinus tidak berlaku. Kosinus nanti ada rumusnya tersendiri. Gitu ya. Jadi, kalau nanti ketemunya sin sama tan, nah nanti bisa dibentuk rumus dasar seperti ini. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, ini ada rumus-rumus pentingnya nih. Nanti ada beberapa rumus. Kalau ini adalah rumus identitas. Nah, rumus identitasnya misalnya sin 2x. Ini bukan limit ya, tapi ini rumus identitasnya. Sin 2x itu sama dengan 2 sin x cos x. Cos 2x itu sama aja, sama dengan cos kuadrat x dikurangi sin kuadrat x. Nah, atau bisa ditulis juga 2 cos kuadrat X min 1. Atau bisa juga sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat X. Jadi ini nanti sama semuanya. Gitu kan? Kalau tan 2X ini kan tadi sin 2X ini. Cos 2X ini rumusnya. Sedangkan tan 2X itu sama dengan 2 tan X dibagi 1 min tan kuadrat X. Gitu. Kemudian tadi kalau sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Sedangkan 1 ditambah tan kuadrat X sama dengan sek kuadrat X. 1 plus cos kuadrat X sama dengan kosekan kuadrat X. Dan yang terakhir tan X itu sama dengan sin X per cos X. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah rumus identitasnya. Biasanya dulu kalian harus sudah hafal ya kalau belajar tentang trigonometri. Nah, ini rumus-rumus pentingnya. Ini juga ada rumus pentingnya. Kemarin kan ada sin A dikurangi sin B sama dengan min cos A plus B per 2 sin A min B per 2. Kayak gini. Kalau cos A dikurangi cos B, ya kan? Nah, kalau ini cos, nah berarti ini jadi sin. Min 2 sin A ditambah B per 2 sin A min B per 2. Jadi ini kan sin jadi kosin. Cos jadi sin. Seperti itu. Ini tadi juga sudah naik yang ini ya. Cos 2A. 2 alfa sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa. Nih, sedangkan
Kalau 1 min cos 2 alfa sama dengan 2 sin kuadrat alfa. Ini kalau cuma cos alfa saja bisa ditulis 1 min 2 sin kuadrat setengah alfa. Ya kan? Kan kalau ini kan tadi 2, nah ini cuma 1 berarti nanti dibagi 2-nya, setengah jadinya. Sedangkan kalau cuma 1 min cos alfa, jadi 2 sin kuadrat setengah alfa. Nah, begitu. Nah, kemudian, ini ya, teknik perhitungan limit. Tadi kan kita membahas tentang trigonometri. Sekarang perhitungan limit menggunakan trigonometri. Substitusikan langsung, atau bisa juga jika bentuknya tak tentu itu nanti 0/0, maka arahkan ke kunci dasar. Pengembangan kunci dasarnya tadi, jika misalnya lim x mendekati 0, sin AX dibagi BX itu jadinya langsung. Kan tadi kan sin X dibagi X itu kan 1. Kalau misalnya ini nanti ada angka, A dan B itu angka, berarti nanti tinggal ditulis angka per angka aja. Misalnya sin AX per BX berarti langsung A per B. Misalnya sin 3X dibagi 5X berarti langsung 3/5. Seperti itu contohnya. Kemudian jika tan, ya, lim X mendekati 0, tan CX per DX berarti langsung saja C per D. Seperti itu. Nih, C per D. Atau misalnya contohnya, lim X mendekati, ini ya, lim X mendekati 0, tan 2X per 3X. Berarti ketemunya adalah 2/3. Dan ingat, ini hanya berlaku untuk sin dan tan saja. Jika cos nanti menggunakan rumus yang berbeda. Gitu ya. Nah, ini ada rumus limit fungsi trigonometri untuk X mendekati 0. Kayak gini ya rumusnya ya. Nanti kalian tuh lihat. Yang tadi itu yang awal rumus dasarnya. Nah, sekarang bisa dilihat nih. Sin X, lim X mendekati 0. Semuanya mendekati 0 ya limnya. Sin X per X. Atau 1 per sin X. Kayak tadi yang depan. Itu 1. Tan juga. Tan X per X atau X per tan X itu 1. Ya kan? Nah, kalau ada angka nih, ada angka A, B, pakai sin AX per BX. Kemudian AX per sin BX. Berarti ketemunya apa? Langsung aja A per B. Seperti itu. Nih ya. Kemudian yang tan. Lim X mendekati 0, tan AX per BX. Lim X mendekati 0, AX per tan BX. Langsung saja ketemunya A per B. Gitu kan? Kemudian nih, lim X mendekati 0, sin AX per sin BX. Lim X mendekati 0, tan AX plus tan AX per tan BX. Karena ada sin sama tan ya, sama ini sin, ini tan, berarti ketemunya langsung A per B. A per B ketemunya. Gitu. Kemudian kalau dibalik, lim X mendekati 0, sin AX per tan BX. Lim X mendekati 0, tan AX per sin BX. Sama juga A per B. Jadi kalau ketemunya sin dan tan, langsung sebelahnya X itu apa? Nah, ini sin tetap AB. Tan juga AB. Sin tan juga nanti ketemunya AB. AB ini nanti angka, tergantung di soal angkanya berapa. Gitu. Nah, kalau ada penjumlahan nih, ada penjumlahan. Lim X mendekati 0, sin AX plus tan BX dibagi CX min sin DX. Nah, seperti ini ya udah, kan ada sin tan, ya kan? Ada sin juga. Nah, berarti langsung aja A plus B, C dikurangi D. Seperti itu saja. Ya kan? Nah, ini yang ada cosnya. Yang tadi, yang ini sampai terakhir, sampai yang ini itu hanya untuk sin dan tan. Sedangkan yang cos nih, lim X mendekati 0, 1 dikurangi cos X dibagi X sama dengan 0. Seperti itu. Nah, jadi
yang paling mudah saat kita menggunakan sin dan tan. Kalau nanti ada cosnya, berarti kita akan merubah lagi. Gitu ya. Nah, ini ada tabel trigonometri. Tabel trigonometri dulu sepertinya di kelas 11 kalian sudah dikasih ya. Kalau sin, cos, tan. 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Nah, sin sama cos itu kebalikannya. Tan itu berbeda sendiri, tak terdefinisi. Ini TD itu tak terdefinisi. Begitu, harusnya kalian sudah hafal dari 0 sampai 90. Nah, ini nanti kalau ada soal seperti ini kalian bisa melihat di tabel trigonometri, atau kalau lebih baiknya lagi kalian menghafal dari 0 derajat sampai 90 derajat. Itu ya. Nah, ini ada contoh soalnya biar kalian paham ya. Kita lihat ya. Lim X mendekati 45 derajat. Cos 2X per cos X min sin X. Nah, ini gimana caranya? Pertama, pembahasannya. Kita substitusi nilai X, maka didapat. Kalau kita langsung memasukkan X-nya. 45 ya, berarti cos 2 dikali 45. Berarti 90 ya. Cos 90 berapa cos 90? Lihat ini, cos 90 derajat, berarti 0. Nah, ini 0, seret. Cos 45 dikurangi sin 45. Kita lihat. Cos 45 setengah akar 2. Nih, cos 45 setengah akar 2, sin 45 juga setengah akar 2. Nah, berarti setengah dikurangi setengah 0. Berarti 0 per 0. Berarti kita harus mencari cara yang kedua. Cara keduanya gimana? Kita lihat cos 2X. Nah, di sini nih. Cos 2X. Nih, cos 2X, ya kan? Cos 2X itu bisa diganti dengan cos kuadrat X dikurangi sin kuadrat X. Nah, makanya kita ganti ini di sini. Nih, kita ganti cos kuadrat X dikurangi sin kuadrat X. Ya kan? Kemudian dibaginya tetap. Nih, dibaginya cos X min sin X. Nih, dibaginya tetap. Kemudian cos kuadrat X dikurangi sin kuadrat X. Ini kita ubah lagi menjadi cos X min sin X. Cos X plus sin X. Kayak gitu. Ini seperti contoh misalnya X kuadrat dikurangi 9. X kuadrat dikurangi 9. Kan jadi X min 3, X plus 2. Nah, seperti itu contohnya. Sama kayak ini, kalau X kuadrat X dikurangi sin kuadrat X, ini jadi min plus, ya kan? Kemudian dibaginya yang sama, cos X sin X. Karena ini sama, coret-coret, tinggal dihilangkan. Ini jadi 1. 1 dikali cos X sin X. X-nya tadi berapa? 45. Berarti cos 45 itu setengah akar 2. Ditambah sin 45 juga setengah akar 2. Setengah tambah setengah itu 1. 1 dikali akar 2, jadi akar 2 ketemunya. Paham tidak? Seperti itu ya. Nanti kalau belum paham bisa ditanyakan di grup WA yang sudah saya buat. Kemudian ada contoh soal yang kedua nih. Ya, tentukan nilai lim X mendekati 0, sin 2X dibagi 3 dikurangi akar 2X plus 9. Pembahasannya kita substitusikan menghasilkan bentuk tak tentu atau 0 per 0. Kalau dimasukkan langsung di sini 0, 0 nanti ketemunya 0 per 0. Maka kita kalikan sekawannya. Ini adalah sekawannya, ya kan? Berarti kalau ini min, berarti diubah menjadi positif. Nah, diganti jadi positif kan? Kemudian ini dikalikan. Sin X dikali 3 plus 2X ditambah 9. Kemudian ini kalikan. 3 dikali 3 berarti berapa? 3 kali 3. 3 kali 3 berarti 9. Bisa langsung. Min dikali plus jadi min. Akar kita kuadratkan. Ini ada akar dikuadratin jadi hilang. Ya kan? Seperti
pembahasan soal yang sudah saya berikan di YouTube. Berarti tinggal 2x plus 9 gitu. Ini kita tetapkan, jangan dihitung, seperti ini kan saja. 9 dikurangi 9 berapa? 0. Min dikali plus berarti min. Min 2x. Nah, gitu. Nah, ini tadi sin 2x sama 2x. Berarti kan 1. Ini 1, ya kan? Karena ini ada min, berarti min 1. Min 1 dikali dalam kurung 3 plus akar 2x plus 9. Nah, nih. Gini ya. Kemudian tinggal dimasukkan. Karena x mendekati 0, berarti 2 dikali 0, 0. 0 tambah 9, itu 9. Akar 9, 3. 3 tambah 3, itu 6. Karena di sini ada min, berarti min 6. Gitu ya. Ini kenapa tadi hilang? Karena kan masuk ke dalam, yang ini nih. Nah, sin x per x1. Bisa sin ax per ax1 juga. Sama kayak yang ini. Nih, sin 2x per 2x. Berarti ini 1. Paham ya? Nah, kita lanjut yang contoh ketiga. Contoh ketiga, tentukan nilai limit x mendekati 0, 1 min cos x per x sin x. Nah, pembahasannya, ubah 1 min cos x menjadi 2 sin kuadrat setengah x. Ini dapat dari mana? Nih, kan tadi 1 min cos x ya. 1 min cos x, kita lihat. Nih, 1 min cos X atau 1 min cos A. 1 min cos B boleh. 1 min cos X. Nah, sama dengan 2 sin kuadrat setengah A. Nah, makanya ini kita ubah dulu kalau cos. Nah, kita ubah ya. Nih, sudah kita ubah. Tulis jadi 2 sin kuadrat setengah X. Kalau yang ini sama, X kali sin X. Gitu. Sekarang, karena ini ada 2 sin kuadrat setengah X. Berarti kalau kuadrat itu ada 2 ya. Berarti kita tulis nih, sin setengah X, sin setengah X. Keduanya kita tulis 1. Kita pisahkan ini X, ini sin X. Gitu. Nah, sekarang ini sin X per X kan 1. Sin X per sin X kan 1. Berarti tinggal 2 kali setengah kali setengah. Nah, ketemunya adalah setengah. Paham ya? Nah, ini saya tadi kurang, harusnya ini dikasih warna ya. Dikasih warna yang sin X per X 1. Sin X per sin X juga 1. Nah, harusnya seperti itu. Biar kalau dikasih warna seperti yang ini kan jadi paham ya. Kasih warna seperti ini. Tapi ini tadi maaf kurang warna, tapi tidak apa-apa. Semoga kalian paham. Sin X per X 1, sin X per sin X juga 1. Berarti tinggal 2 dikali setengah kali setengah. Seperti itu ya. Nah, kemudian ada contoh sampai keempat. Nah, tentukan nilai limit X mendekati tak hingga. Oh, ini yang, maaf, ini harusnya 0, bukan tak hingga. Harusnya ini 0. Kan tadi lim X mendekati 0 semuanya. Maaf ya, ini salah ketik. X tan X dibagi 1 min cos 2X. Nah, tadi 1 min cos 2X. Sama kayak yang di depan, harus diubah. Diubahnya lihat di yang rumus-rumus yang depan tadi. Diubahnya jadi 2 sin kuadrat X. Gitu. Nah, ini kita ubah. Lim X mendekati 0. Lim X mendekati 0, nah ini X tan X dibagi ini, tadi kita ubah jadi 2 sin kuadrat X. Kuadrat berarti kita tulis 2 jadinya. X tan X, 2 sin X, ya kan? Nah, kemudian ada X sin X 1, tan X sin X juga 1, berarti 1 dikali 1 dibagi
2. Jadi 1/2. Ingat, kalau tan ketemu sin, atau ada sinnya, X sama X berarti itu nanti ketemunya 1. Nah, ini ada soal nomor 1, pilihan ganda. Nomor 2 juga pilihan ganda. 3 juga pilihan ganda. Dan 4 pilihan ganda. Nah, kalian mengerjakan 4 soal. Nah, nanti langsung dikerjakan di kumpulkan langsung di WA saja, langsung jawabannya apa. Kemudian nanti kita akan Zoom atau Meet cara pembahasannya. Oke, kita lanjutkan. Kalian mengerjakan soal.